Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Perintah untuk mengasihi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang perintah biasanya adalah hal yang harus dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang mendapat atau menerima perintah tersebut. Kalau kita tahu di kepolisian dan di TNI, jikalau seorang komandannya sudah memberi perintah, maka bawahan atau prajurit akan menyebut dengan sebutan siap laksanakan, 86 laksanakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini bagaimana kita bisa melihat di mana Allah berbicara, Yesus berbicara kepada para muridnya, di mana pesan yang disampaikan untuk mereka boleh hidup mengasihi. Dan kasih yang dinyatakan dalam nats ini kita bisa lihat sesuatu yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh dunia ini, bahwa orang hanya bisa mengasihi ketika orang lain berbuat baik kepadanya. Orang hanya bisa mengasihi kepada mereka yang juga mengasihi dia. Tetapi bagaimana dengan pesan yang disampaikan dalam nats ini? Bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita? Sebelumnya kita boleh melihat dari keseluruhan dari ayat dari firman Tuhan ini. Yang pertama yang bisa kita lihat dari nats ini, bahwa untuk dapat melakukan perintah kasih itu, maka kita yang pertama perlu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Di sini dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Betapa pentingnya untuk mau mendengar, apalagi mendengar Tuhan sedang berbicara, mendengarkan firman Tuhan. Maka diperlukan orang-orang yang bersedia untuk tunduk dan taat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Lalu yang kedua, untuk kita bisa melakukan perintah kasih tersebut, maka kita harus bisa mengasihi musuh. Hidup dalam kasih dan mengasihi musuh. Seperti yang saya katakan tadi, kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, siapapun pasti bisa. Namun pengajaran nilai-nilai luhur dari pengajaran kekristenan berkata bahwa hidup dalam kasih itu tidak hanya mengasihi orang-orang yang begitu juga mengasihi kita, tetapi kita boleh mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi para musuh kita. Bahkan di bagian terakhir dikatakan, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ini tingkatan yang sudah sangat tinggi. Ini tingkatan yang sudah sangat luar biasa, di mana kita disuruh untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bagaimana mungkin bisa kalau kita mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Lambat laun, cepat atau lambat, kita akan mampu menjadi pelaku firman Tuhan ini. Untuk saat ini kita baru hanya mendengar, membaca, merenungkan, tetapi akan tiba waktunya Allah mau menuntut lebih bagi kita, di mana Dia meminta kita untuk juga kita boleh melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dengan mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi para musuh kita, sehingga nyata tampaklah ajaran kasih yang merupakan sentral dari pengajaran kekristenan dapat dan mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam dalam diri kita. Karena apa? Orang yang menyimpan dendam dan akan membalaskan dendam tersebut, kalau semua orang balas dendam, maka setengah dari isi dunia ini harus meninggal, harus mati. Karena apa? Semua akan balas dendam. Tetapi kita diminta untuk tidak benci, untuk tidak dendam,
tetapi boleh mengasihi orang-orang yang membenci kita, para musuh kita, dan musuh kita, dan tidak terus memurkai. Kiranya firman Tuhan buat kita pada hari ini boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk boleh hidup dalam kasih dan belajar mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.